Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatun Nahdhur MAG selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam PAI 2H serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota dari kelompok 5 yaitu Syaila Rosyidah nomor absen 7, Putri Kurniasari nomor absen 2, dan Fatimah Tusero nomor absen 19. Tema yang akan kami sampaikan yaitu hakikat manusia dan pendidikan. Di sini saya Putri Kurniasari akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologis adalah realistis, manusia secara objektif, manusia secara kenyataan dan sebenarnya, bukan semu, temporer atau kondisi labil. Hakikat manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif, sebagaimana diisyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Sokrates. Pembahasan tentang hakikat manusia meliputi hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan, sifat-sifat hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, serta pengembangan hakikat manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifat dan hakikat manusia. Sifat dan hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil. Sifat hakikat manusia menurut paham eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirtaharja dan Lasula sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri. Artinya, kaum rasionalis menunjuk kata perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi. Artinya, dengan keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak antara aku dengan dirinya sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia itu dapat menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, bukan saja dalam kaitannya dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Yang ketiga yaitu kata hati. Kata hati itu adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Yang keempat yaitu moral. Moral sering juga disebut dengan etika, yang merupakan perbuatan yang wujudnya dari kata hati. Namun, untuk mewujudkan kata hati dengan perbuatan dibutuhkan kemauan. Yang kelima yaitu kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan bahwa hanya karena itu perbuatan tersebut dilakukan sehingga sanksi apapun yang dituntutkan diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Yang keenam yaitu rasa kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah rasa bebas yang harus sesuai dengan kodrat manusia. Artinya, ada aturan-aturan yang tetap mengikat, sehingga kebebasan ini tidak mengusik rasa kebebasan manusia lainnya. Yang ketujuh yaitu kewajiban dan hak. Idealnya, ada hak, ada kewajiban. Hak baru dapat diperoleh setelah memenuhi kewajiban, bukan sebaliknya. Pada kenyataannya, hak dianggap sebagai sebuah kesenangan, sementara kewajiban dianggap sebagai beban. Padahal, manusia baru bisa mempunyai rasa kebebasan apabila ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara adil. Yang terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah hidup yang tentram. Kebahagiaan juga mengandung sisi sosial karena norma-norma hidup selalu bersifat sosial. Kemudian takdir merupakan rangkaian yang tak terpisah dengan proses terjadinya kebahagiaan. Komponen takdir itu bertalian erat dengan komponen usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dimensi-dimensi hakikat manusia. Menurut Mudyahardjo dan Umar Tirtaharja, dimensi-dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 4, adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan. Menurut M.J. Langefield, bahwa setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain, atau menjadi dirinya sendiri. Kesadaran manusia akan diri sendiri merupakan perwujudan kualitas individu manusia. Makin manusia sadar akan dirinya sendiri, sesungguhnya manusia makin sadar akan
kesemestaan karena posisi manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari semesta. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan. Setiap bayi yang dilahirkan dikaruniai potensi sosial. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Pengertian susila berkembang menjadi kebaikan yang lebih. Dalam bahasa ilmiah, sering digunakan dua macam istilah yang mempunyai konotasi berbeda, yaitu etiket dan etika. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya, sehingga dapat diyakini dan dijadikan pedoman dalam hidup. Yang keempat yaitu dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Pembahasan yang terakhir dari hakikat manusia yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya perkembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Setiap manusia lahir dikaruniai potensi yang dapat dikembangkan. Selain itu, ada naluri yaitu dorongan yang alami. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan naluri, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Hanya melalui pendidikan status, hewani itu dapat diubah ke arah status manusiawi. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan dua faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua yaitu pengembangan yang tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses pengembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun domain afektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Saya Saila Rosyidah akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Sasaran pendidikan ialah manusia. Berikut ini merupakan beberapa pendapat para ahli mengenai hakikat pendidikan. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendidikan ialah menyiapkan akal untuk pengajaran. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah proses penanggulangan masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Jadi bisa dikatakan mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang saling berhubungan. Dari segi bahasa, mendidik adalah kata kerja dan pendidikan adalah kata benda. Pendidikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu, orang per orang, dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan dalam kehidupan lingkungan alam sekitar melalui suatu proses. Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah melalui kegiatan belajar, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, implikasi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan
proses pembudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap dalam rangka mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, kultur, sivik, dan ekonomi, dan membentuk kepribadian mandiri, bertanggung jawab, demokratis, dan bermoral. Yang kedua, merupakan pendidikan yang memandang peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Ketiga, implikasi prinsip-prinsip pembelajaran dalam proses belajar-pembelajaran. Selanjutnya, mengenai tujuan pendidikan. Menurut Al-Syaibani, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan yang berkaitan dengan individu. Ini mencakup pengetahuan, tingkah laku, jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat. Ini mencakup perilaku individu dalam masyarakat. Yang ketiga, ada tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam memiliki 4 corak. Sifat yang bercorak agama dan akhlak, itu yang pertama. Yang kedua, sifat kemenyeluruhannya mencakup segala aspek pribadi pelajar, semua aspek perkembangan dalam masyarakat. Yang ketiga, ada sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur dan cara pelaksanaannya. Dan terakhir, sifat realistis dan dapat dilaksanakan, penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan, memperhitungkan perbedaan perseorangan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan, serta kesanggupannya untuk berubah dan berkembang. Selanjutnya, tujuan khusus pendidikan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tujuan pendidikan tak lengkap, berkenaan dengan aspek kepribadian yang ingin dicapai. Yang kedua, ada tujuan pendidikan sementara, yang berkenaan dengan masa pendidikan institusional dan tujuan kelembagaan pendidikan. Yang ketiga, ada tujuan pendidikan instruksional, berkenaan dengan penguasaan materi pelajaran atau jenis tingkah laku. C. Hubungan manusia dan pendidikan. Manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan memanusiakan kemanusiaan manusia. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. 1. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kesepakatan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi itu adalah aktualisasi diri individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. 2. Pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki sesuatu keinginan yang bebas. Para ahli pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang memperlihatkan perilaku-perilaku yang
diharapkan dengan mengontrol proses edukatif secara hati-hati dan ilmiah. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yakni al-insan, an-nas, al-bashar, dan bani Adam. Al-insan, manusia disebut al-insan karena dia sering menjadi pelupa sehingga diperlukan teguran dan peringatan. An-nas. Kata anas terambil dari kata anas yang berarti gerak, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata unas yang berarti nampak, digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia baik dalam arti jenis manusia atau sekelompok manusia baik dalam arti jenis manusia atau sekelompok tertentu dari manusia. Al-bashar. Manusia disebut al-bashar karena dia cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya. Hakikat manusia menurut pandangan Islam dikemukakan oleh Safril sebagai berikut. Hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Tuhan sebagai pencipta disebut Khalik, dan selain dari Tuhan dinamakan makhluk. Idealnya setiap makhluk harus patuh aturan yang ditetapkan penciptanya. Ada beberapa karakteristik sehubungan makhluk ciptaan Allah sebagai berikut. 1. Manusia, makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh, sebagaimana dikemukakan Jalaluddin dan Abdullah, bahwa badan dan ruh adalah substansi alam, sedangkan alam adalah makhluk dan keduanya diciptakan oleh Allah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. Berbagai kelengkapan yang dimilikinya memberi kemungkinan bagi manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya dirinya.